Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan, salam merdeka untuk kita semua bangsa Indonesia. Semoga tetap selalu merdeka. Jangan seperti saya yang masih mengalami menunggu kepastian yang belum tentu pasti. Kenapa saya bilang belum tentu pasti? Karena sampai saat ini saya akan terus tetap berjuang memiralkan video saya dan mudah-mudahan rakyat Indonesia mau membantunya. Karena ini soal hak yang memang dirampas, hak kami yang memang dikuasai. Bahkan banyak yang terzolimi. Sampai saat ini saya masih terus berusaha dan selalu berdoa agar semoga viral dan ada oknum negara atau oknum pemerintah atau petinggi-petinggi pemerintah yang mau membantu kami, yang berlaku adil, jujur, dan mengayomi masyarakat, agar bisa memberikan contoh kepada kami penerus-penerus bangsa. Berikanlah contoh di negara ini adalah contoh yang sebaik-baiknya sosok seorang pemimpin. Khususnya untuk Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, Bapak Gibran, Bapak Gubernur kita Jawa Barat, Bapak Aing Deddy Mulyadi, dan Bapak Wali Kota kita, Bapak Tri, agar mau membantu mengurus mengenai tanah kami yang memang dirampas paksa. Kenapa saya bilang merampas paksa? Dan buktinya apa? Part-part sebelumnya itu sudah saya jelaskan, bahkan sudah saya tunjukkan bahwa adanya kita punya perpondingnya atau egendomnya, keputusan PN Bekasi di tahun 2000 dan 2010 dan 2011. Bahkan kita memiliki surat hibah egendom atau perponding tersebut pada waktu zaman Belanda. Kita punya semua, dan bahkan sudah kita telusuri, insya Allah buktinya kesan itu milik kita. Cuman pas posisi waktu itu tuh, pas persidangan kita mentok di biaya. Kembali lagi, kita bukan orang-orang yang beruang, melainkan orang-orang susah yang terzolimi dan teraniaya. Lagian saya serba bingung untuk saat ini ya. Kenapa apa-apa itu selalu dengan uang? Soal apapun uang yang merajai. Saya bingung itu. Makanya akibat uang itu merajai, banyaknya oknum-oknum yang pada korupsi. Banyaknya oknum-oknum yang pada menjajah masyarakat yang memang bodoh, masyarakat yang tidak memiliki suatu kemampuan. Makanya mereka tuh berusaha mencari uang dengan cara itu. Berbeda dengan oknum pemerintah atau petinggi-petinggi pemerintah yang memang adil dan jujur. Pasti mereka bekerja untuk rakyat. Karena mereka pun mungkin sudah berpikir, sudah merasa cukup ya dari gaji yang ia miliki, yaitu digaji dari pemerintah atau dari negara Indonesia. Tapi ada juga orang yang tidak puas. Dia korupsi, dia merampas hak orang lain, dia berusaha menzolimi orang lain atau menguangkan segala bidang yang memang sekiranya itu gampang untuk mencari uang. Entah pengurusan A dan B dan C, tapi diuangkan. Dipermudahnya dengan uang. Jadi uang itu dirajai. Memang saya akui untuk penglihatan saya sekarang ini uang itu dirajai. Tidak lagi memandang permasalahan orang ini tuh butuh loh bantuan yang tidak harus diuangkan atau tidak harus diperas gitu loh. Tapi pada nyatanya saya perhatiin uang terus ya. Dari dulu saya perhatiin tentang pengurusan tanah kami yang dirampas ini, dari kami yang menyewa pengacara dan ibarat segala macamnya, itu dari dulu itu selalu mengeluarkan uang, dan itu seharusnya tuh nggak harus dengan uang gitu ya. Karena ketika memang uang itu dirajai, saya udah pasti, dan saya sering melihat itu pasti akan terjadi banyaknya korupsi atau koruptor. Karena ketika orang punya uang itu, mereka tuh merasa berkuasa, karena mereka itu merasa apapun bisa dibeli dan dimudahkan dengan uang. Padahal uangnya tersebut nggak tahu dari mana. Pertanyaan saya selaku masyarakat yang bodoh, yang hanya mengetahui sedikit wawasan,
Apakah mungkin kalian di dunia yang memiliki harta yang melimpah boleh hasil merampas dari hak orang lain ataupun mengambil yang bukan hak kalian? Apakah bisa ketika nanti kalian wafat di alam kubur sana kalian menyogok malaikat agar kalian tidak disiksa? Atau kalian sogok juga penjaga surga atau neraka? Wahai penjaga neraka, ini loh, saya sogok kalian dengan ibaratnya uang yang saya miliki. Atau penjaga surga, ini loh, saya kasih ibaratnya uang yang penting sama surga. Saya bingung ya, kenapa pikiran mereka itu terlalu pendek ya. Uang itu kan hanya bersifat dunia, bukan yang bisa kita bawa ketika nanti kita mati, kecuali amal ibadah. Lalu mereka mengumpulkan uang dari hasil-hasil tersebut, dari hasil perampasan, dari hasil menzolimi, dari hasil korupsi dan segala macamnya. Mungkin mereka pikir itu bisa nyogok itu mungkin ya. Hanya pemikiran orang bodoh kalau saya anggap ya. Ini terbukti dengan saya. Kembali lagi pada topik, yaitu topik permasalahannya, tanah kami masih dirampas. Mereka dengan enaknya merampas tanah kami, hak kami, dengan berbagai macam cara. Yang penting mereka kaya, kan lucu. Apakah mereka tidak pikir mati? Apakah mereka tidak berpikir umur mereka itu sisa berapa? Tuh masyarakat ataupun manusia zaman sekarang itu paling tinggi itu umur berapa sih? Misalkan umur saya taruh 30 tahun. Kesempatan saya hidup mungkin, mudah-mudahan umur panjang ya, kesempatan hidup mungkin hanya sisa 40 tahun. Ketika 40 tahun masa tua saya, dan saya jompo. Ketika jompo gak lama lagi mati. Lalu harta melimpah yang mereka rampas, yang mereka ambil bukan haknya. Bahkan di bawah itu banyak orang-orang yang terzolimi, bahkan sumpah-sumpahnya atau doa-doanya insya Allah bakal dijabah sama Allah untuk orang tersebut yang merampas. Apa kalian tidak berpikir itu? Apa kalian merasa hidup ini itu bakal kekal abadi untuk kalian? Toh semua manusia akan mati. Lalu kenapa kalian sampai tega merampas hak orang lain, sedangkan orang lain itu merasa terzolimi, bahkan orang lain pun merasa bersedih, hingga akhirnya berdoa kepada Allah untuk menghakimi kalian, para perampas hak kami, atau para perampas yang menzolimi masyarakat ataupun kami ahli waris. Harta kalian tidak ada gunanya menurut saya, karena ini dunia, umur kita terbatas. Kalian pun akan dimakamkan hanya seorang diri, sisanya akan disambut oleh para malaikat. Apa kalian tidak berpikir itu? Di otak kalian hanyalah kekayaan yang bersifat duniawi, bukanlah kekal abadi. Dan pada intinya uang kalian tidak bisa buat nyogok malaikat, melainkan malah bertambah menyiksa kalian. Karena hak kami yang kalian rampas, kami tidak ikhlas. Dan sampai kapanpun kami akan menuntutnya, walaupun sampai akhir zaman. Kalian camkan itu, wahai oknum yang merampas paksa hak kami. Sampai kapanpun kami akan menuntutnya dan akan terus berusaha untuk mengambilnya. Kalian camkan itu. Jangan kalian pikir dengan banyaknya harta di dunia kalian merasa bangga dengan hasil merampas, hasil korupsi dan segala macamnya. Ingat, ketika mati kalian akan merasakan semua itu. Dan saya, selaku ahli waris, akan terus memperjuangkan itu agar hak kami bisa kembali kepada kami. Karena kita sudah merasa terzolimi cukup lama, hanya bisa menonton, meratapi dan kesedihan ketika melihat tanah kami yang seharusnya menjadi hak kami kalian bangun dan kalian jual belikan. Kalian yang kaya, kita yang belangsak. Apa itu yang kalian mau? Kaya di dunia, dihargai di dunia, di akhirat kita tunggu aja nanti. Khususnya
kepada petinggi-petinggi sekarang atau pemimpin-pemimpin yang saya anggap adil, jujur, dan bermasyarakat. Khususnya kepada Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, kepada Wakil Presiden kita, Bapak Gibran, dan kepada Gubernur kita Jawa Barat, Bapak Aing, Bapak Deddy Mulyadi, dan selaku Wali Kota kita, Kota Bekasi, yaitu Bapak Tri. Saya memohon, kembali lagi saya memohon dengan sangat agar hak kami ataupun tanah kami yang sudah dirampas cukup lama agar bisa dikembalikan secara baik-baik. Dan saya mohon juga kepada petinggi-petinggi negara yang lain yang jujur dan adil, semoga mau membantu kami untuk mengambil hak kami kembali. Hak kami kembali, bukan palsu tapi ini real dan nyata. Memang banyak di luar sana yang bertanya-tanya, Bang, bahkan ada yang nge-DM saya, Bang, kok bisa sih? Terus kronologis awalnya tuh Bang gimana sih ceritanya? Kalau saya ceritain itu panjang, mungkin gak selesai 1 hari kalau saya anggap ya. Karena perjuangan mereka itu, para leluhur kami, bahkan orang tua kami dan kakek kami itu amatlah pedih ketika ceritain, amatlah sakit ketika diceritakan itu. Dari kejadian makam-makam leluhur kita yang digali, ini saya cerita singkat aja ya, yang digali lalu diperjualbelikan ataupun dibuang seperti sampah oleh kaum bisnismen. Ditambah lagi pas kita ahli waris ingin mengambil kembali hak kami, tiba-tiba kami diancam. Bahkan pengurusnya pun atau ahli waris dari kami pun sempat sampai terjadi diculik. Ironis, bahkan kalau cerita dari awal itu sampai itu panjang ceritanya. Dan itu sudah kita sidangkan di PN Bekasi pada tahun 2010 dan putusan tahun 2011. Dan insya Allah kita pernah dimenangkan, disahkan berdasarkan saksi ataupun bukti-bukti kepemilikan tanah tersebut. Maka dari itu, bantulah wahai masyarakat Indonesia, satu saudara, satu tanah air, untuk mau membantu kami untuk memiralkan video saya ini agar bisa dilihat oleh petinggi-petinggi negara yang memang adil, jujur, dan mau mengayomi masyarakat dan membantu masyarakat secara sukarela. Itu yang saya inginkan. Wahai oknum yang merampas hak kami, saya minta kepada kalian janganlah dari dulu sampai saat ini kalian duduk manis. Karena saya yakin kebenaran, keadilan akan diperlihatkan kelak. Insya Allah yang menang bukanlah orang-orang yang bersifat merampas bukan haknya, tapi insya Allah Allah akan memberikan jalan kepada hambanya yang karena memang haknya dan akan dipermudah. Amin ya Allah. Semoga di tahun ini tercapai keinginan kami semua ahli waris agar hak kita semua dikembalikan secara baik-baik, ataupun ada petinggi-petinggi negara yang mau membantu agar hak kami itu bisa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak terus perjuangan saya selaku ahli waris untuk memperjuangkan hak kami memang dirampas. Untuk masyarakat Indonesia, bantu share dan tolong peduli kepada kami yang memang terzolimi. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.